Tahukah Anda bahwa di balik citra Jepang sebagai negeri yang bersih, tertib, maju, dan penuh teknologi, tersimpan sisi gelap kehidupan yang jarang diketahui oleh dunia? Ketika orang membayangkan Jepang, yang muncul di benak biasanya adalah kereta cepat Shinkansen yang selalu tepat waktu, jalanan yang nyaris tanpa sampah, kota-kota modern dengan lampu neon yang memukau, bunga sakura yang bermekaran setiap musim semi, serta masyarakat yang dikenal sangat disiplin. Banyak orang bermimpi tinggal di sana karena menganggap Jepang adalah negara yang nyaris sempurna. Namun kenyataannya, seperti negara manapun di dunia, Jepang juga memiliki berbagai persoalan yang tidak selalu terlihat oleh para wisatawan ataupun tayangan media. Di balik gedung-gedung pencakar langit Tokyo, lorong-lorong sempit Osaka, hingga desa-desa yang tenang di pegunungan, terdapat kisah-kisah yang menggambarkan tekanan hidup, kesepian, budaya kerja yang keras, hingga fenomena sosial yang mengejutkan. Inilah sisi lain Jepang yang jarang dibicarakan, namun menjadi kenyataan yang dihadapi oleh sebagian masyarakatnya setiap hari. Salah satu sisi gelap yang paling sering mengejutkan orang asing adalah budaya kerja yang sangat keras. Di Jepang, bekerja bukan sekadar mencari nafkah, melainkan menjadi bagian dari identitas seseorang. Banyak karyawan datang lebih awal sebelum jam kerja dimulai dan pulang jauh setelah matahari terbenam. Meskipun aturan ketenagakerjaan telah mengalami banyak perubahan, masih ada perusahaan yang secara tidak langsung mendorong pegawainya untuk lembur demi menunjukkan loyalitas. Tidak sedikit pekerja yang merasa sungkan pulang tepat waktu karena khawatir dianggap kurang berdedikasi dibandingkan rekan-rekan mereka. Akibatnya, waktu untuk keluarga, beristirahat, maupun menikmati kehidupan pribadi menjadi sangat terbatas. Tekanan kerja yang terus berlangsung selama bertahun-tahun dapat memicu stres berat. Bahkan Jepang memiliki sebuah istilah yang dikenal di seluruh dunia, yaitu karoshi, yang berarti kematian akibat bekerja secara berlebihan. Fenomena ini mulai dikenal sejak puluhan tahun lalu ketika sejumlah pekerja meninggal karena serangan jantung, stroke, atau bunuh diri setelah mengalami tekanan pekerjaan yang ekstrim. Meskipun pemerintah telah berusaha mengurangi jam kerja dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan, kasus-kasus serupa masih sesekali muncul. Hal ini menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi seringkali memiliki harga yang harus dibayar oleh kesehatan fisik maupun mental manusia. Selain tekanan pekerjaan, ada pula masalah kesepian yang menjadi tantangan besar di Jepang modern. Ironisnya, di negara yang dipenuhi jutaan penduduk, banyak orang justru merasa sangat sendiri. Di kota-kota besar, seseorang bisa hidup bertahun-tahun tanpa benar-benar mengenal tetangganya. Kesibukan bekerja membuat interaksi sosial semakin berkurang. Banyak orang tinggal sendirian di apartemen kecil dan menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bekerja, tidur, lalu mengulang rutinitas yang sama keesokan harinya. Kesepian yang berkepanjangan dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental. Karena itu, muncul berbagai layanan yang mungkin terdengar aneh bagi masyarakat negara lain. Ada perusahaan yang menyewakan teman makan, teman berjalan-jalan, bahkan seseorang yang hanya akan duduk mendengarkan cerita pelanggan selama beberapa jam. Layanan seperti ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk didengar dan ditemani tetap ada, meskipun hidup di tengah masyarakat yang sangat modern. Fenomena lain yang tidak kalah mengejutkan adalah meningkatnya jumlah orang yang memilih mengurung diri di rumah selama bertahun-tahun. Mereka dikenal dengan istilah hikikomori. Sebagian besar adalah remaja atau orang dewasa muda yang mengalami tekanan sosial, kegagalan akademik, kesulitan beradaptasi, atau gangguan psikologis. Mereka memilih menutup diri dari dunia luar dan menghabiskan waktu di kamar selama berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Kebutuhan sehari-hari biasanya dipenuhi oleh keluarga sehingga mereka hampir tidak pernah keluar rumah. Bagi sebagian orang, kondisi ini sulit dibayangkan. Namun bagi keluarga yang mengalaminya, situasi tersebut menjadi beban emosional yang sangat berat. Orang tua seringkali merasa bersalah, bingung, dan tidak tahu bagaimana membantu anak mereka kembali menjalani kehidupan normal. Pemerintah, psikolog, dan berbagai organisasi sosial terus berupaya memberikan pendampingan agar para hikikomori dapat kembali bersosialisasi secara perlahan. Masalah lain yang juga sering menjadi perhatian adalah rendahnya angka kelahiran. Semakin banyak anak muda Jepang yang memilih menunda pernikahan atau bahkan tidak menikah sama sekali. Biaya hidup yang tinggi, tekanan pekerjaan, harga properti yang mahal,
dan kekhawatiran mengenai masa depan membuat banyak orang merasa belum siap membangun keluarga. Akibatnya, jumlah bayi yang lahir setiap tahun terus mengalami penurunan. Di sisi lain, harapan hidup masyarakat Jepang termasuk yang tertinggi di dunia. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia meningkat sangat cepat. Banyak desa mulai kehilangan penduduk muda karena mereka pindah ke kota besar untuk bekerja. Di beberapa daerah, sekolah terpaksa ditutup karena tidak ada lagi murid. Rumah-rumah kosong semakin banyak bermunculan, menciptakan pemandangan yang cukup kontras dengan bayangan Jepang yang selalu ramai dan modern. Fenomena rumah kosong ini dikenal dengan istilah hakiya. Jumlahnya mencapai jutaan unit yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagian rumah dibiarkan kosong karena pemiliknya telah meninggal dunia, sementara ahli waris tidak ingin menempatinya. Ada pula rumah yang sulit dijual karena berada di daerah yang semakin sedikit penduduknya. Beberapa pemerintah daerah bahkan menawarkan rumah-rumah tersebut dengan harga sangat murah demi menarik penduduk baru. Namun kenyataannya, tidak semua orang bersedia pindah ke daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Di balik gemerlap kota Tokyo, terdapat pula fenomena pekerja yang tinggal di ruang-ruang sangat sempit. Harga properti yang tinggi membuat sebagian orang memilih apartemen mikro dengan luas hanya beberapa meter persegi. Ruangan tersebut biasanya hanya cukup untuk sebuah kasur kecil, rak penyimpanan, dan meja lipat. Kamar mandi serta dapur dibuat sekecil mungkin agar seluruh kebutuhan dasar tetap tersedia. Meskipun terlihat sempit, banyak penghuni menganggap tempat itu sudah cukup karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan di kantor. Mereka hanya pulang untuk tidur sebelum kembali bekerja keesokan harinya. Bagi sebagian orang luar, kondisi ini mungkin terasa menyedihkan, tetapi bagi banyak pekerja Jepang, inilah kompromi yang harus diambil demi tetap bisa tinggal dekat tempat kerja. Ada pula fenomena yang disebut kodokushi atau kematian dalam kesendirian. Istilah ini merujuk pada seseorang yang meninggal dunia di rumah tanpa ada yang mengetahui selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kasus seperti ini lebih sering terjadi pada lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga dekat atau hubungan sosial yang aktif. Ketika tidak ada aktivitas yang mencurigakan, tidak ada yang menyadari bahwa seseorang telah meninggal hingga akhirnya tercium bau tidak sedap atau tagihan rumah menumpuk. Fenomena kodokushi menjadi simbol nyata bagaimana kesepian dapat menjadi masalah serius di masyarakat modern. Karena itu, sejumlah komunitas lokal mulai mengembangkan program kunjungan rutin kepada lansia, memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas mereka, hingga membangun jaringan relawan yang secara berkala memastikan para penghuni lanjut usia dalam keadaan baik. Tekanan sosial juga menjadi bagian yang cukup unik dalam kehidupan masyarakat Jepang. Sejak kecil, banyak anak diajarkan pentingnya menjaga keharmonisan kelompok. Sikap menghargai orang lain memang merupakan nilai yang sangat positif, tetapi dalam beberapa kondisi, keinginan untuk selalu menyesuaikan diri dapat membuat seseorang sulit mengungkapkan pendapat yang berbeda. Sebagian orang memilih memendam perasaan agar tidak merepotkan orang lain. Kebiasaan ini terkadang membuat masalah pribadi tidak segera mendapatkan bantuan karena mereka enggan dianggap menjadi beban bagi lingkungan sekitar. Di dunia pendidikan, persaingan juga cukup ketat. Banyak siswa mengikuti sekolah tambahan setelah jam pelajaran selesai demi mempersiapkan ujian masuk sekolah atau universitas favorit. Tidak sedikit yang belajar hingga larut malam dan mengorbankan waktu bermain. Bagi sebagian siswa, tekanan akademik tersebut menjadi motivasi untuk berkembang. Namun bagi sebagian lainnya, tekanan itu justru memicu kelelahan mental yang cukup berat. Meskipun demikian, penting dipahami bahwa sisi gelap ini tidak menggambarkan seluruh kehidupan masyarakat Jepang. Masih banyak warga Jepang yang hidup bahagia, memiliki keluarga harmonis, lingkungan kerja yang sehat, dan komunitas yang saling mendukung. Pemerintah juga terus melakukan berbagai reformasi untuk mengurangi jam kerja berlebihan, meningkatkan layanan kesehatan mental, memperbaiki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta mendorong angka kelahiran melalui berbagai program bantuan keluarga. Sisi gelap Jepang bukanlah bukti bahwa negara tersebut gagal. Justru sebaliknya, berbagai persoalan ini menunjukkan bahwa bahkan negara yang sangat maju sekalipun tetap menghadapi tantangan yang kompleks. Kemajuan teknologi tidak selalu mampu menghilangkan rasa kesepian. Gedung-gedung tinggi tidak selalu mencerminkan kebahagiaan penghuninya. Jalanan yang bersih tidak selalu berarti setiap orang menjalani hidup tanpa tekanan.
Dari Jepang, kita dapat belajar bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya diukur dari kekuatan ekonomi, kecanggihan teknologi, atau kedisiplinan masyarakat, tetapi juga dari kesehatan mental, hubungan sosial yang hangat, keseimbangan hidup, dan kemampuan setiap individu untuk menikmati hidup tanpa kehilangan jati dirinya. Dan mungkin, itulah pelajaran paling berharga dari sisi gelap kehidupan di negeri Sakura yang selama ini jarang diketahui oleh dunia. Mungkin banyak orang mengira bahwa berbagai persoalan tadi hanya dialami oleh sebagian kecil masyarakat Jepang. Namun ketika melihat lebih dekat, akan tampak bahwa perubahan gaya hidup modern telah melahirkan tantangan-tantangan baru yang jauh lebih kompleks. Salah satunya adalah munculnya industri yang lahir justru karena tingginya tingkat kesepian masyarakat. Di Jepang, terdapat perusahaan yang menawarkan jasa menyewa seseorang untuk menemani makan malam, berjalan-jalan di taman, menghadiri acara keluarga, bahkan berpura-pura menjadi pasangan dalam sebuah pesta. Bagi sebagian orang di luar Jepang, layanan seperti ini mungkin terdengar aneh. Namun bagi pelanggan yang menggunakannya, jasa tersebut menjadi pelipur lara di tengah kehidupan yang terasa sangat sepi. Tidak berhenti sampai di situ, ada pula jasa yang menyediakan orang untuk sekadar mendengarkan keluh kesah pelanggan tanpa memberikan nasihat apapun. Mereka hanya hadir, mendengarkan, lalu pulang setelah waktu yang disepakati berakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah kemajuan teknologi komunikasi, kebutuhan manusia akan hubungan yang tulus ternyata tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh layar ponsel atau media sosial. Berbicara mengenai media sosial, Jepang juga menghadapi tantangan yang sama seperti banyak negara maju lainnya. Banyak orang menampilkan kehidupan yang tampak sempurna di dunia maya, sementara kenyataan yang mereka jalani justru penuh tekanan. Tidak sedikit pekerja muda yang merasa harus selalu terlihat sukses, bahagia, dan produktif. Akibatnya, mereka menyembunyikan rasa lelah, kecemasan, bahkan depresi agar tidak dianggap lemah oleh lingkungan sekitar. Tekanan untuk selalu tampil sempurna ini juga terlihat dalam budaya kerja. Banyak perusahaan masih menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Walaupun perubahan mulai terjadi, sebagian pekerja tetap merasa tidak enak hati jika mengambil cuti, meskipun cuti tersebut merupakan hak mereka. Ada yang tetap datang bekerja ketika sedang sakit ringan karena takut merepotkan rekan kerja. Budaya saling menghormati memang menjadi salah satu kekuatan masyarakat Jepang, tetapi dalam kondisi tertentu, rasa sungkan yang berlebihan justru dapat merugikan kesehatan diri sendiri. Di balik citra masyarakat Jepang yang terkenal sopan, sebenarnya terdapat tekanan sosial yang cukup kuat untuk mengikuti aturan yang berlaku. Menjadi berbeda terkadang tidak mudah. Cara berpakaian, gaya berbicara, hingga pilihan karir seringkali dipengaruhi oleh harapan lingkungan sekitar. Mereka yang memilih jalan hidup yang berbeda terkadang harus menghadapi pertanyaan atau tekanan dari keluarga maupun masyarakat. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian perempuan Jepang. Selama bertahun-tahun, banyak perempuan menghadapi dilema antara membangun karir atau membesarkan keluarga. Meskipun situasi kini jauh lebih baik dibandingkan beberapa dekade lalu, tantangan tersebut masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Banyak perempuan yang harus bekerja keras membuktikan kemampuan mereka di lingkungan kerja yang kompetitif, sementara di saat yang sama tetap menghadapi ekspektasi sosial mengenai peran dalam keluarga. Masalah lain yang cukup menarik perhatian adalah fenomena menurunnya minat generasi muda terhadap hubungan romantis. Sejumlah survei menunjukkan bahwa sebagian anak muda lebih memilih fokus pada pekerjaan, hobi, atau kehidupan pribadi daripada menjalin hubungan yang serius. Ada yang merasa biaya hidup terlalu mahal untuk membangun keluarga, ada pula yang menganggap hubungan romantis membutuhkan energi emosional yang tidak sedikit. Akibatnya, semakin banyak orang yang menjalani hidup seorang diri hingga usia lanjut. Perubahan pola hidup tersebut ikut memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Industri yang dahulu berkembang karena kebutuhan keluarga kini harus beradaptasi dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang hanya dihuni satu orang. Ukuran apartemen menjadi semakin kecil, produk makanan dijual dalam porsi lebih sedikit, bahkan beberapa restoran menyediakan meja khusus bagi pelanggan yang datang sendirian. Hal-hal seperti ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial mampu mengubah wajah sebuah negara secara perlahan. Ketika malam tiba di kawasan hiburan kota-kota besar seperti Tokyo atau Osaka, pemandangan lain mulai terlihat. Ribuan pekerja masih memenuhi kereta bawah tanah setelah lembur berjam-jam.
Sebagian tertidur kelelahan di dalam kereta, sementara yang lain berjalan cepat menuju apartemen mereka yang sempit. Rutinitas seperti ini berlangsung hampir setiap hari. Banyak orang akhirnya hidup dalam siklus yang sama selama bertahun-tahun, yaitu bangun pagi, bekerja hingga malam, pulang untuk tidur, lalu mengulang semuanya kembali. Di balik kehidupan malam tersebut, Jepang juga memiliki fenomena yang dikenal sebagai net cafe refuge. Istilah ini merujuk pada orang-orang yang tinggal sementara di warung internet atau kafe internet karena tidak mampu menyewa apartemen. Tempat-tempat tersebut menyediakan bilik kecil lengkap dengan kursi yang bisa direbahkan, akses internet, kamar mandi, serta minuman. Meskipun tidak semua penghuninya hidup dalam kemiskinan, kondisi ini menunjukkan bahwa biaya hidup di kota besar dapat menjadi tantangan yang nyata bagi sebagian masyarakat. Ada pula kisah tentang para lansia yang hidup seorang diri setelah anak-anak mereka pindah ke kota lain. Jepang memiliki populasi lanjut usia yang sangat besar. Banyak orang tua tetap tinggal di desa asal mereka, sementara anak-anak bekerja ratusan kilometer jauhnya. Hubungan keluarga tetap terjalin, tetapi jarak membuat pertemuan menjadi semakin jarang. Tidak sedikit lansia yang menghabiskan hari-harinya hanya ditemani televisi, radio, atau hewan peliharaan. Semua kisah yang telah kita bahas mungkin membuat sebagian orang bertanya-tanya, apakah Jepang benar-benar seindah yang selama ini digambarkan? Jawabannya adalah ya, Jepang memang merupakan salah satu negara yang luar biasa. Negeri ini berhasil membangun sistem transportasi yang menjadi contoh dunia, menghadirkan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia, menjaga kebersihan kota dengan tingkat disiplin yang tinggi, serta mempertahankan budaya yang kaya selama ratusan tahun. Namun di balik semua pencapaian itu, Jepang juga mengingatkan kita bahwa tidak ada negara yang benar-benar sempurna. Seringkali kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat jalanan yang bersih, tetapi tidak melihat petugas yang bekerja sejak dini hari untuk menjaganya tetap rapi. Kita melihat kereta yang selalu datang tepat waktu, tetapi tidak melihat ribuan pekerja yang mengorbankan waktu istirahat agar sistem itu terus berjalan tanpa hambatan. Kita melihat gedung-gedung pencakar langit yang megah, tetapi tidak melihat orang-orang yang pulang larut malam dengan tubuh yang kelelahan setelah bekerja seharian. Begitu pula dengan kehidupan masyarakatnya. Di balik senyum yang ramah dan sikap sopan yang begitu melekat pada budaya Jepang, terkadang ada beban yang tidak terlihat oleh mata. Ada orang yang menyimpan kecemasan sendirian. Ada pekerja yang terus berusaha terlihat kuat meskipun sedang kelelahan. Ada lansia yang menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian. Ada anak muda yang merasa kehilangan arah di tengah persaingan yang begitu ketat. Semua itu menjadi pengingat bahwa setiap manusia, dimanapun mereka tinggal, memiliki perjuangan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh orang lain. Menariknya, Jepang sendiri tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut. Pemerintah, akademisi, organisasi sosial, hingga masyarakat terus mencari solusi. Budaya kerja mulai mengalami perubahan dengan semakin banyak perusahaan yang mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental juga semakin meningkat. Layanan konseling semakin mudah diakses, kampanye untuk mengurangi stigma terhadap gangguan mental terus digalakkan, dan komunitas-komunitas lokal mulai aktif membantu mereka yang hidup dalam kesepian. Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Sebuah budaya yang telah terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun langkah-langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat membawa perubahan besar di masa depan. Jepang menunjukkan bahwa mengakui sebuah masalah bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju perbaikan. Dari kisah Jepang, kita juga bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sendiri. Di era modern, banyak orang berlomba mengejar kesuksesan, jabatan, dan materi. Kita seringkali mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat di luar, seperti rumah yang mewah, kendaraan baru, pekerjaan bergengsi, atau jumlah pengikut di media sosial. Padahal, kebahagiaan sejati tidak selalu berjalan seiring dengan semua itu. Seseorang dapat memiliki karir yang cemerlang tetapi merasa sangat kesepian. Ada yang tinggal di kota paling modern, namun jarang berbicara dengan orang lain. Ada pula yang terlihat selalu tersenyum di depan banyak orang, tetapi diam-diam memendam beban yang sangat berat. Karena itulah, kesehatan mental, hubungan yang hangat dengan keluarga,
persahabatan yang tulus, dan kemampuan untuk beristirahat sama pentingnya dengan mengejar keberhasilan. Jepang juga mengajarkan arti penting keseimbangan. Bekerja keras memang merupakan hal yang baik. Disiplin adalah kebiasaan yang patut dicontoh. Menghargai waktu, menjaga kebersihan, serta menghormati orang lain adalah nilai-nilai yang sangat berharga. Namun semua itu akan menjadi lebih bermakna apabila diiringi dengan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang, meluangkan waktu untuk berbincang dengan keluarga jauh lebih berharga daripada terus mengejar lembur tanpa henti. Menghubungi seorang teman yang sudah lama tidak ditemui bisa menjadi penyemangat yang tidak ternilai. Menanyakan kabar orang tua, mengunjungi kerabat, atau sekadar mendengarkan cerita seseorang mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan mereka. Di dunia yang semakin sibuk ini, kesepian menjadi tantangan yang tidak hanya dialami Jepang. Banyak negara mulai menghadapi persoalan yang serupa. Oleh karena itu, pelajaran dari negeri Sakura seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Jangan sampai kemajuan membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan. Jangan sampai kesibukan membuat kita lupa bahwa setiap orang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, sisi gelap Jepang bukanlah sesuatu yang harus dijadikan bahan untuk menghakimi. Sebaliknya, semua itu adalah pengingat bahwa di balik setiap keberhasilan selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Tidak ada masyarakat yang benar-benar bebas dari masalah. Yang membedakan adalah bagaimana mereka memilih untuk menghadapi dan memperbaikinya. Semoga di masa depan, Jepang mampu terus mempertahankan segala keunggulannya sekaligus menemukan solusi bagi berbagai persoalan sosial yang masih ada. Dan semoga kita yang menyaksikan kisah ini juga dapat mengambil hikmah, bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari tingginya gedung, cepatnya teknologi, atau besarnya ekonomi, melainkan juga dari kualitas hubungan antar manusia, kepedulian terhadap sesama, dan kemampuan menjaga keseimbangan hidup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kali ini, menelusuri sisi lain dari negeri Sakura yang mungkin belum banyak diketahui. Semoga kisah ini menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan mengingatkan kita bahwa setiap negara memiliki cerita yang tidak selalu tampak di permukaan. Sampai di sini pembahasan kita berakhir. Jika Anda menyukai konten seperti ini yang membahas fakta-fakta unik, misteri dunia, sejarah, budaya, dan berbagai kisah menarik dari berbagai penjuru bumi, jangan lupa dukung Kaki Kubak dengan menekan tombol suka, membagikan video ini kepada teman-teman Anda, serta subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, pelajaran apa yang paling berharga dari sisi gelap kehidupan di Jepang? Kami akan senang membaca dan berdiskusi bersama Anda. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap haus akan ilmu pengetahuan, dan sampai bertemu kembali hanya di Kaki Kubak, tempat di mana setiap kisah selalu menghadirkan pengetahuan baru dan sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa, dan salam hangat untuk Anda semua.